Nomor 3, dalam tahapan melakukan eksperimen ada 3 jenis variabel yang perlu diketahui. Jadi ini sebenarnya bukan hanya 3 jenis variabel ya, variabelnya ada banyak, tapi 3 jenis variabel yang utama yang perlu diperhatikan. Sebenarnya ada lebih dari 3 ini, tapi yang paling utama 3 ini. Oke. Jadi jawabannya jelas D ya, bebas, terikat, dan kontrol. Tapi apa itu bebas, apa terikat, apa itu kontrol, ini yang ingin kita bahas ya. Variabel bebas ya adalah variabel yang sengaja kita buat berbeda. Variabel yang sengaja dibuat berbeda. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya di sini gambarannya adalah pengaruh intensitas ya cahaya matahari ya terhadap perkecambahan ya perkecambahan ya. Variabel bebas ini biasanya adalah variabel yang kita teliti ya yang kita teliti biasanya. Nah, misalnya untuk variabel intensitas cahaya ini ya, jadi variabel bebas ini adalah intensitas cahaya itu sendiri. Jadi caranya bagaimana ya, kita bikin 3 buah alat gelas ya, kita 3 buah gelas yang masing-masing kita isi air dan masing-masing kita kasih kapas dan kita kasih biji. Nah, variabel bebas ini adalah sinar mataharinya. Ada yang kita taruh dalam ruangan tertutup ya, ada yang kita taruh dalam ruangan yang remang-remang, ada yang dibiarkan terbuka ya. Ya, ini gelap, di sini remang-remang, di sini terang. Nah, ini adalah variabel bebas. Ya, dalam hal ini misalnya yang kita teliti adalah pengaruh intensitas ya, intensitasnya yang kita mainkan. Ya. Jadi memberi intensitas yang berbeda. Jadi intensitas cahaya ini adalah variabel bebas ya. Contohnya di sini ya, saya taruh di sini ya. Tak kasih warna lain lah. Di sini adalah intensitas cahaya. Kita buat berbeda. Oke. Kemudian yang kedua adalah variabel kontrol. Kontrol dulu ya, variabel kontrol adalah variabel yang kita buat sama. Yang sama di sini apa? Yang sama di sini adalah gelasnya. Jangan sampai di sini ada gelas, di sini ember, di sini pot bunga. Nah, nanti kita kan bingung. Ini kecambahnya cepat itu gara-gara wadahnya apa gara-gara intensitasnya, kan bingung. Nah, ini kita gelasnya, kecambahnya, bijinya, kecambahnya, bijinya kita bikin sama. Jangan sampai ini kita kasih misalnya biji kacang, di sini kedelai, di sini kurma. Kurma setahun nggak dukul-dukul, gitu ya. Nah, ini kecambah kacang hijau sehari udah tumbuh. Nah, kurma bisa sampai 1 bulan itu. Nah, bijinya kita bikin sama, gelasnya sama, airnya sama. Jangan sampai di sini ada airnya, di sini enggak. Nanti nggak tumbuh kan gara-gara airnya. Terus yang sama mungkin medianya, yang satu kapas, yang satu tanah, yang satu itu nggak boleh, harus sama ya. Dan satu lagi adalah variabel terikat ya. Nah, ini adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Nah, ini yang kita amati, ya. Di sini variabel terikatnya apa? Panjang ya, panjang kecambah. Di sini ketambahnya agak susah tinggi, di sini agak mudah tinggi, di sini cepat sekali tinggi, namanya etiolasi. Akhirnya kita
menyimpulkan, oh ternyata sinar matahari itu bisa menghambat pertumbuhan. Jadi ada dua fungsi, sinar matahari memang berfungsi untuk fotosintesis, tapi di sisi lain menghambat pertumbuhan. Nah ini menghambat kerja auksin. Nanti akan kita pelajari bahwa hormon pertumbuhan itu namanya hormon auksin yang akan dihambat dengan sinar matahari. Akhirnya kita bisa menjelaskan kenapa bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari. Pada pagi hari bunga matahari menghadap ke timur. Pagi hari kenapa? Bagian sini kena sinar matahari, bagian sini belum. Ya bagian yang kena sinar matahari. Ya, bagian yang kena sinar matahari enggak kena sinar matahari akan memanjang. Bagian yang kena sinar matahari akan enggak memanjang. Pada siang hari kedua sisi kiri dan kanan itu enggak terkena sinar matahari, akhirnya ngadap ke atas. Begitu juga kalau sore. Jadi gambarannya seperti itu. Ini sinar matahari. Ya, kalau pagi pasti menghadap ke sini. Ya, ini bunga mataharinya. Karena kalau pagi hari bagian sini kena sinar matahari, akhirnya enggak begitu panjang. Bagian sini enggak kena sinar matahari, dia lebih memanjang. Ya, itu jadi ngeladrah kemana-mana ya penjelasannya, malah bahas hormon auksin. Baik, ini adalah untuk nomor 3 ini ya. Jadi variabel eksperimen ini ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Bebas adalah yang sengaja kita buat berbeda, kontrol kita bikin sama, terikat yang kita amati efek yang ditimbulkan dari variabel bebas, begitu.